Kok ini nggak ada ya? Set aksesorisnya kok aneh-aneh ya? Ini apa nih? Ini dial baru deh, tadi gue sotoy. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan ini adalah video yang sangat exciting buat gue karena kita dapat kesempatan buat nyobain kamera terbarunya Fujifilm sebelum tanggal peluncurannya. Tapi ya kalau kalian nonton video ini harusnya dia udah diumumkan secara global. Nggak tahu dijual di Indonesia kapan dan kita juga belum tahu informasi harganya. Tapi ya kita akan ngerasain aja experience-nya karena ini adalah produk yang menurut gue seru banget. Gabungan X100VI yang kita pernah bahas juga waktu itu kita pakai hunting di Jepang dengan sistem GFX gitu ya, sensor medium format. Jadi ini bakal seru banget. Langsung aja kita lihat nih, kardusnya udah nggak tahu ya kelihatan atau nggak dari kamera, udah rusak karena kita dapat kloter-kloter terakhir gitu ya. Dia sudah jalan ke kreator-kreator yang lain dan segelnya sudah hancur di sini. Tapi langsung aja sambil kita buka gitu ya. Mungkin gue sama pengen ngingetin ya. Kok ini nggak ada ya? Kayaknya harusnya ada deh. Buku-buku. Oh, bukunya ditaruh dalam ternyata. Soalnya biasanya ya ini kalau di repack emang gitu ya. Soalnya biasanya bukunya tuh di atas gitu. Nah, tadi ada di dalam, kita lihat. Sama gue mau ngingetin, kita harusnya ada mulai mengaktifkan fitur membership lagi di channel SM Media. Sehingga nanti di dalam sana bakal ada konten dan informasi-informasi eksklusif. Kalau kalian kepo, harusnya kalau udah aktif di sebelah tombol subscribe tuh ada tombol gabung. Silahkan dicek gitu ya. Dan kalau belum ada ya mungkin tunggu aja. Mungkin beberapa video setelah ini gitu ya baru kita aktifin. Tapi langsung aja kita lihat lagi. Ini dapat capture one seperti biasa ya kalau kamera-kamera Fujifilm. Tapi eksklusif free trial ya. Bukan dapat pakai gitu ya. Tapi ya udah kita lihat ada apa aja nih. Ada dapat bearing guys. Beneran bearing lagi. Ini apa lagi? Atau kayak spare part gitu. Gue nggak tahu ya buat part-part apa. Atau kayak dandanan di kameranya. Lalu ini ada untuk landscape atau lens hood mungkin. Ya pokoknya ini kalian bisa lihat tuh. Gue kasih lihat. Ada apa lagi? Ya ini aksesoris-aksesoris. Ada strap. Ada strapnya keras banget. Oh dia strapnya gini. Agak-agak hipster gitu ya. Kita gini gak sih waktu X100? Kayak tali gini bentuknya. Terus ada kabel USB di situ sama set aksesorisnya kok aneh-aneh ya. Ini apa nih? Ini apa guys? Nah, kita lihat. Oh filter. Ih gokil loh. Filternya Fujifilm. Punya nggak kalian filter Fujifilm? Walaupun ditulisnya ini bukan filter ya. Lens protector ukuran 49 mm. Oh berarti dia punya filter threads dong ya. Berarti kita bisa pasangkan filter-filter menarik gitu di kameranya. Ya tapi nanti kita lihat. Kita belum lihat juga. Gue juga dikasih pinjem cepet banget nih untuk experience unboxing aja. Habis itu kita harus balikin lagi. Oke kita langsung aja lihat kameranya. Ini ada logo apa lagi nih? Ini stiker dipasang-pasang apa bawaan deh? Nggak tahu juga nih, tapi ada logo-logo aneh. Wah, ini dia. Bentuknya agak ngotak gitu ya. Nggak panjang, tapi rasanya gokil sih. Jadi kayak kamera-kamera Leica gitu. Ini depannya dan... Oke sih. Cuma gue masih agak memproses bentuknya yang agak kotak ya. Dan ini agak beda karena ada bocoran yang sempat nongol klaimnya tuh dari website Itali kalau nggak salah. Beda, itu beda jauh gitu. Jadi yang itu nggak valid ternyata. Tapi gue rasa lumayan seru sih. Kelihatan hipster gitu ya. Sama kalian bisa lihat, ini gue langsung ternotis. Ini aneh sih, ini apa ya? Ada satu mekanisme baru untuk bagian telunjuk. Ini atas kan on off. Ini dial. Rasanya aneh banget dialnya. Cuma nggak bisa jadi tombol sih. Dipencet dia bukan tombol. Sama di bawah ini ada trigger. Jadi ada dial, ada trigger gitu di sisi sininya. Ini unik sih. Ini kayaknya kamera pertama yang apa ya? Punya layout kayak gitu. Layoutnya aneh lah, aneh banget. Lalu di sisi sini ini kayaknya untuk ganti. Oh dia ini buat apa ya? Oh iya bener. Dia taruh. Kalau gue jadi blunder sendiri. Kalau gue di X Pro dulu, X Pro 3,
Ini tuh buat ganti-ganti EVF. Jadi EVF-nya kan dia bisa hybrid ya. Bisa kita lihatnya bener-bener tembus optical viewfinder-nya gitu kan. Atau ya pakai layar gitu. Kita bisa hybrid atau pakai layar kecil gitu kan, ada HUD-nya. Cuma di sini kan dia nggak ada EVF juga di sini gitu. Tapi di sisi belakangnya ini EVF gitu. Cuman ya berarti digital bukan hybrid. Jadi gue nggak tahu ini nanti mungkin bisa dipakai buat sesuatu. Ya kita lihat aja. Dari sisi belakang layoutnya juga agak unik ya. Ini ada dial di sini. Kayaknya sih ini nggak baru ya. Kayaknya seri GFX ada yang pernah ada dial ini nih. Kalau nggak salah, saya udah lama nggak megang GFX ya. Dan ini untuk shutter speednya dia yang tipe 2 bagian gini, atas shutter. Tapi kita bisa tarik, terus ubah yang sisi dalamnya. Itu kayaknya untuk ISO mungkin. Kalau lihat dari angkanya ya. Itu kayaknya untuk ISO. Lalu ini untuk exposure compensation. Ini juga ada tombol lagi di sini dan mode autofocusnya di sisi belakang yang biasanya kalau di kamera-kamera Fuji dia ditaruh di depan sini. Anjay, tombol Q jauh banget guys. Ada di sini, kecil, letik gitu ya di ujung kanan atas. Dan kita lihat memorinya dia bawa harusnya udah UHS 2 ya, dual SD card. Jadi ada redundant dan layar yang dibawa layar-layar lebih ke fotografi gitu kan. Tapi ya nanti kita tes, harusnya buat video juga oke. Ini untuk portnya oke, karena dia ada headset outputnya gitu ya buat video proper. Tapi kita nggak tahu sih spek videonya gimana, nanti kita nyalain aja. Baterainya dia pakai baterai yang identik dengan X-H2S gitu, NP235 something lah gitu ya. Nah, dia baterainya sama, asik dengan X-H2S. Cuma bentuknya sih jadinya tinggi gitu ya. Gue agak gatel sebenarnya di situ. Ini dia joystick ternyata. Auto power off high. Biasalah orang-orang video itu pasti di set high. Dan shutter speed coba kita kecilin. ISO-nya kita naikin. Yang penting biar kelihatan gambar aja ya di situ. Nah, kurang lebih kayak gitu. Seru sih harusnya kalau kayak buat. Dan ini lebih kecil dari perkiraan gue sih. Lihat deh. Kalian lihat dari depan. Gue fokusin sama tangan gue. Walaupun tadi ya gue gatel, ukurannya tuh kayak tinggi gitu ya. Kayak, kalau ini sih kelihatannya normal. Tapi kalau gue pegangnya gripnya nggak ditutup, kelihatannya agak kotak gitu. Jadi kayak Instax gitu ya bentuknya. Tapi dibandingkan tangan gue, ini kamera medium format guys. Jadi ini kecil sih sebenarnya gitu untuk sebuah kamera medium format. Masuk drive dulu, dia ada video still, high speednya dia sampai 6 fps doang, electronic shutter ya mungkin hal yang wajar di GFX. Movie-nya 4K, ya sampai 4K DCI, dia nggak ada 6K 6K. Kayaknya sih concernnya emang nggak ke video banget ya. Dia pakai IBIS nggak ya? Kayaknya seru kalau misalkan dia pakai IBIS. Gue nggak merasakan goyangan-goyangan sih. Biasanya kamera yang ada IBIS itu digoyangin. Ya ada sedikit getaran, cuma gue belum bisa memastikan apakah itu IBIS atau bukan gitu. Tapi ya nanti kita tes. Soalnya kalau nggak salah GFX 100 yang pernah kita tes, yang ukurannya gede banget tuh, yang pertama ya GFX 100 yang pertama kalau nggak salah, itu ada IBIS-nya gitu. Kita kan pernah ngetes kan gambarnya kalau pakai lensa wide melihat-melihat gitu ya IBIS-nya. Nah itu agak kepo gimana diterapkan di sini karena dia udah optimize banget nih, lensanya juga udah fix gitu kan, nggak bisa diubah. Tapi lensanya dia menggunakan lensa f-nya 3.5, f4, mungkin vokalnya 35 mm f4 35, agak mungkin ya mirip si X100 ya. X100 kan 23 ya, X100 23 APS-C, nah ini ke medium format dia 35, jadi kurang lebih kayaknya secara ekuivalensi mirip-mirip. Atau ya dia agak lebih wide dikit, karena gue agak bingung kalau ekuivalensinya ke medium format ya. Kalau ke full frame kan dia 1,6 kali gitu, cuman kalau ke ini kayaknya agak susah juga. Tapi lihat deh mekanismenya, asik banget. Ada suaranya juga, tactile-nya ya beda lah. Ini udah kayaknya harusnya harga-harga lumayan tinggi lah. Walaupun belum tahu ya, kita pas bikin video ini harga globalnya pun kita nggak tahu gitu. Cuman ya nggak mungkin kamera murah ini. Di menu lu ada nyari IBIS tuh. Oh iya bener juga, tinggal lihat doang ya. Kita lihat menu AF, movie setting. Harusnya di movie setting ada si IBIS. Nggak ada kah? Ada nih, IS, oh tidak ada. Digital Stabilization Only. Ya mungkin karena ukurannya kecil. Lu kebayang nggak sih nih kalau sensornya tuh segede apa ya di kotak ini gitu? Kan dia medium format ya, medium format tuh gede gitu. Jadi ya kurang lebih kotak di belakang si lensa inilah gitu ya. Mungkin, tapi ini sih kameranya kecil banget sih. Ini dial baru deh, tadi gue sotoy.
Gue bilang kayaknya ada di GFX lain, tapi ini dial aspek rasio. Jadi ini 3 banding 2, 16 banding 9. Perlu nggak sih sebenarnya dial ini? 65 banding 24 gitu kan. Wih anjay. Jadinya kayak anamorphic gitu ya. Silahkan kalian komentar di bawah gitu ya. Perlu atau enggak sih dial untuk aspek rasio 17 banding 6. Ya masih agak standar 3 banding 4. Soalnya gini sih, kita kalau kita pribadi ya, kalau buat foto biasanya ya kita pengennya aspek rasio seluruh sensornya aja udah gitu. Sementah-mentahnya hasil cahaya yang ditangkap si sensornya ya kita ambil gitu loh. Dan mungkin karena dia sensornya gede juga, kita manfaatin kayak sebagian dari sensornya doang juga ya jadi full frame gitu. Jadi APS-C gitu kan. Jadi ya masih kuat lah. Coba gue mau liatin. Wah. EVF-nya sih resolusinya bagus banget. Dan rasanya tuh gede, di dalam tuh mewah gitu, kayak penuh banget sih. Kan karena ini gue pakai aspek rasio hampir kotak ya, 5 banding 4 gitu. Dan pas gue lihat di dalam kayak hampir full gitu loh ruang EVF-nya. Gokil sih. Dan gue pengen coba satu hal karena dia kan ukurannya kecil ya. Di tas gue itu gue kemarin abis setup buat sambil bawa-bawa kamera karena gue lagi ada XT30, XT50. Kurang lebih segini kotak yang gue butuhkan buat bawa XT50. Tapi setupnya tuh kameranya miring gini, lensanya di sini. Harusnya gue ambil gitu ya. Cuman ya udahlah karena masih di ruangan gue, kita langsung cobain ini aja. Saya bisa bobo GFX dengan iPad di satu tas gitu ya, dengan power bank dan ya aksesoris-aksesoris lainnya. Mungkin kalau tahun lalu gue ngomong, gue bawa-bawa ini terus gue bilang di tas gue ada GFX. Orang nggak percaya gitu ya. Dia muat di ruang tas gue yang gue sediakan buat XT50 dengan lensa Viltrox. Gue nyobain pakai Viltrox 35 kemarin di XT50-nya. Dan nggak tinggi gitu, jadi gue nutupnya juga gampang gitu, nggak neken ke arah manapun, ke sini enggak, gue sampai muncrat tadi, atas juga aman, jadi nutupnya juga harusnya gampang gitu, gampang banget. Ini sih gila sih, ini sih seru banget sih, kayaknya kalau besok gue nggak disuruh balikin nih buat kita bawa travel gitu ya, atau kita bawa nyetrit juga gue rasa, soalnya argumen gue tuh di awal kayaknya buat nyetrit tetap nggak bisa deh, karena orang masih akan lihat kameranya gede gitu, kamera mahal, masih akan banyak yang kayak nargetin gitu kan, kayak mau tampang lu kayak gembel, membaur gitu kan, cuman ya orang ngelihat kamera mahal gitu, tapi kayaknya enggak juga sih pas dipegang gini ya, walaupun ya nggak tahu juga, karena jadi mirip Leica ya, malah jadi mahal banget nanti jadinya. Kita coba foto kali ya, biar ada hasil lah sedikit gitu ya. Ini ada kamera di sini, kita foto. Jadi walaupun dia f4 tapi dia harusnya, cuma dia minimum focus distance-nya nggak bisa terlalu dekat sih. Tapi ini di jarak yang lumayan jauh pun lumayan bokehnya tuh dapat. Coba kita play. Layarnya responsif nggak? Ya responsif lah, enak. Kita membelakangi arah cahaya juga nih, mungkin gini. Nah, dia kayaknya pakai lift shutter ya. Pakai lift shutter guys. Lu tau lift shutter nggak? Untuk lu belajar, karena sekarang ini udah jadi fotografer juga. Dan tapi wajar orang jarang kenal juga lift shutter gitu. Lift shutter itu dia letak shutternya tuh di lensa. Jadi dia mekanismenya itu kayak aperture. Gitu. Bukan shutter curtain gitu. Kalau curtain kan depan sensor. Ya biasanya yang bisa melakukan lift shutter itu kalau lensanya fix kayak gini gitu, udah nggak detachable. Cuman kayaknya interchangeable ada sih yang pakai lift shutter. Soalnya shutternya jadi ukurannya cuma segini. Ya soalnya kan kalian bayangin medium format. Kalau shutternya curtain, dia dengan sensor medium format ya jedar gitu kan, gede gitu. Tapi ini kan berusaha untuk jadi kamera yang stealth kayaknya. Dan di sini bener juga kenapa gua nggak bikin comparison gini ya. Guys, satu lagi, gua lupa ya. Ini gua dari masa depan. Cuman gua nggak tahu ini bakal dipotong taruh tengah atau kita taruh di akhir aja. Jadi nggak berguna juga gua bilang dari masa depan kalau kita taruh di akhir. Tapi salah satu yang poin penting menurut gua
dari kamera ini adalah GFX itu selama gue cobain karena lensanya pada segede-gede gaban, motornya itu susah untuk didesain biar cepat dan sunyi gitu. Sedangkan di sini kita bisa lihat ukuran lensanya kecil banget ya. Jadi salah satu poin bagusnya di sini adalah ketika dia ngatur fokus, walaupun fokus distance-nya nggak bisa terlalu dekat ya, tapi dia bisa cepat dan bisa sunyi gitu. Dan ya gue rasa itu yang nanti kita bakal tes juga sih buat reliability-nya gitu loh. Apakah kayak dipakai video, apakah bisa kayak Fujifilm lainnya, walaupun semoga nggak kayak X-A2S gitu ya. Tapi ya kita akan lihat gitu. Dan paling nggak untuk ngubahin fokus-fokus di foto aja enak sih, jauh lebih cepet dibandingkan motornya lensa-lensa GFX yang biasa gitu. Sedangkan di sini karena dia built-in, dia didesain kecil, motor juga nggak perlu yang demanding banget gitu. Tapi ya, itu aja sedikit soal lensanya, menurut gue poin yang lumayan penting juga untuk gue sampaikan. Biar kalian dapat gambaran ukuran aja gitu ya. Seru sih, ukurannya seru. Oke, nanti kita cobain lagi begitu kita dapat kesempatan yang lebih panjang buat cobain kameranya. Tapi buat sekarang segitu aja impressionnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi ya referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya saran kita pengen ngetesnya kayak gimana untuk yang video full reviewnya nanti, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, cek juga membership kita. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.